Oke, kembali lagi bersama kita Ghosting. Dan kali ini kita kedatangan narasumber, itu Anggi. Ya, jadi Anggi ini adalah salah satu korban dari penyalahgunaan yang namanya ilmu hitam, ya. Dan yang jadi korban tuh gak cuma Anggi doang, tapi berimpact juga ke keluarganya. Oke, langsung aja kita dengerin ceritanya dari Anggi. Oke, silakan Anggi. Ya, semuanya halo. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Anggi. Jadi aku salah satu teman dari Bagus dan Felix. Terus kebetulan diundang buat jadi narasumber podcast kalian gitu. Nah, sebenarnya ini tuh ceritanya itu yang berimpact langsung kena itu tuh kakakku. Tapi karena kakakku kan satu rumah sama aku dan keluargaku, jadi kita semua lah yang akhirnya kena gangguannya juga. Jadi cerita awalnya itu waktu aku baru banget lulus dan itu baru banget masuk kelas 1 SMK waktu itu ya. Jadi sekolahku itu bukan di Bali tapi di Bogor waktu itu. Nah, kebetulan juga kan keluargaku tuh memang dari keluarga yang emang kental lah akan adat-adat ilmu-ilmu kayak gitu kan. Terus kita juga emang dari keluarga yang emang semuanya itu sensitif sama hal-hal seperti itu karena memang udah turun-temurun gitu. Nah, singkat ceritanya itu waktu aku kelas 1 SMK, aku tuh beda 5 tahun sama kakakku. Jadi kakakku itu dia udah kerja. Nah, dia itu baru banget ketemu sama cowok di situ. Terus dia dekat-dekat sampai akhirnya pacaran lah gitu kan. Terus dari pertama pas si pacarnya itu dibawa ke rumah tuh, dari keluargaku tuh udah ngerasa kayak ada yang hal yang janggal gitu sama pacarnya. Entah kenapa kayak feeling kita nggak enak aja gitu. Ya, jadi emang kakakku tuh dari awal pacaran dia tuh selalu bawa cowoknya tuh ke rumah dan kita tuh nggak pernah ngerasa yang kayak ada sesuatu yang ganjel gitu loh sama pacaran kakakku. Cuman entah kenapa waktu itu kayak feeling keluargaku terutama orang tuaku dan aku tuh kayak ngerasa nggak enak aja gitu. Tiap ada dia ke rumah pasti kita tuh kayak pengennya tuh langsung ngerasa menjauh gitu, nggak tahu kenapa. Nah, terus yang entah ya namanya mungkin dia masih muda terus lagi masa kasmarannya lah gitu lah. Jadi kakakku tuh jarang banget pulang ke rumah. Terus tiap pulang ke rumah tuh pasti dia kayak selalu kelihatan kecapean, hawanya tuh beda gitu. Terus dia tuh jadi suka uring-uringan sendiri. Dan waktu awal jalan sekitar kayak 3-4 bulan pacaran tuh, itu tuh kakakku padahal dia tuh biasa aja, dia tuh normal, terus gak pernah sakit atau gak pernah apa. Tapi tiap malam entah kenapa kayak jam 1 atau jam 2, kakakku tuh jadi kayak mengidap penyakit sleepwalking gitu. Jadi kayak setiap jam 1 malam dia selalu bangun. Aku kan tidur sama kakakku ya. Aku tidur satu kamar sama kakakku. Jadi setiap jam 1 atau jam 2 malam dia selalu bangun. Terus kan dia tipe orang yang suka pakai daster gitu ya. Jadi emang agak ngeri. Dia jadi selalu bangun jam 1 jam 2. Terus dia ke pojok lemari atau enggak ke pojok pintu terus cuma kayak diem gitu. Terus melihat ke arah aku tidur. Itu selalu terjadi kayak setiap hari setiap jam 1 sampai jam 2 malam. Itu kayak cuman sejam dia berdiri depan pintu gitu. Sejam? Sejam, literally sejam. Itu tuh waktunya benar-benar ya teratur aja dari jam 1 sampai jam 2. Setelah itu ya udah dia pasti bakal langsung jatuh lagi gitu. Enggak langsung balik ke kasur, jatuh. Kalau kasur pasti langsung gitu. Ada cerita gitu apa Waktu pas kakakku mengalami itu tuh banyak banget kayak biru-biru di badannya. Entah karena dia kebentur sesuatu karena dia lagi sleepwalking kah atau kayak yang tiba-tiba muncul gitu. Gitu. Cuman di situ ya kita masih belum ngerasa apa-apa ya. Anehnya kita tuh jujur emang keluarga yang sering nggak tahu kenapa dikirimin sama hal-hal seperti itu ya, entah sirik atau kayak gimana gitu. Tapi ya udah kita selalu bisa peka sendiri dan menghandle itu sendiri. Tapi entah kenapa ini tuh kita cuman merasa ada yang ganjal tapi kita tuh nggak tahu itu tuh apa. Nah terus ya itulah singkat cerita dia selalu sleepwalking semenjak dari 3 bulan ke 4 bulan pacaran sama pacarnya itu. Terus ya udah akhirnya kita diemin aja kan, kita nggak berani ambil pusing atau kayak gimana gitu. Terus waktu itu kakakku tuh dia nggak pulang selama 3 hari. Tiba-tiba dia nggak pulang selama 3 hari. Terus marah lah di depan papaku kan. Papaku tuh tipe orang yang cuek, jadi anaknya mau nggak pulang atau kayak gimana itu selama dia ngabarin it's okay gitu. Tapi waktu kakakku itu dia benar-benar gak ngabarin sama sekali, lost kontak, HP-nya dihubungin semua nggak bisa. Akhirnya pas hari ketiga dia pulang, itu tuh dia udah badannya itu dia kayak dari 50 berbeda dia tuh waktu itu kayak 50 kilo gitu. Tapi dia benar-benar kayak kurus banget kayak cuma dalam waktu 3 hari aja. Dia benar-benar langsung bisa kurus banget di situ. Terus tatapan dia udah pucet banget, udah benar-benar nggak ada tatapan kosong gitu lah.
Terus di situ dia udah mulai sering bengong. Tapi emang akuin di situ sleepwalkingnya dia malah jadi berkurang. Kayak paling dia kayak cuman sleepwalking tuh kayak 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitu. Sudah tuh di situ kan. Terus papaku nanya lah ke dia kan, kamu kemarin habis dari mana 3 hari nggak pulang-pulang? Terus kata kakakku, nggak dari mana-mana. Udah jujur papa tahu kalau walaupun kamu nggak cerita, papa tahu kamu kemana. Terus kakakku di situ cerita, iya kemarin teteh habis. Jadi kan keluargaku itu dari keluarga Sunda, jadi bilang itu teteh. Iya kemarin teteh habis darah. Terus kakakku nanya, jarah siapa? Dia bilang gitu. Jarah siapa? Jarah ke kakek moyang teteh lah. Jadi di situ bener-bener kayak dia tuh udah punya keluarga lain selain keluargaku gitu loh. Aku nggak ngerti, dia cuma jawab gitu, jarah dari kakak moyang teteh lah. Oke, jadi sebelum lanjut nih, ziarah maksudnya. Ziarah itu jadi berkunjung ke makam. Ya, berkunjung ke makam. Dia sering berkunjung ke makam, terus ditanya sama papa aku kan, ziarah kemana? Dia bilang gitu, ke Sukabumi. Dia bilang, ke Sukabumi kamu 3 hari sama siapa? Ya sama adalah pacarku. Terus itu akhirnya papaku ya marah lah sama dia kan, terus papaku kayak ya sholat gitu, beribadah, terus kayak diminta petunjuk gitu. Terus tiba-tiba waktu papaku itu lagi sholat, kayak itu tuh sekitar jam 2 malam, karena kan kalau di muslim itu jam 2 malam biasanya kita ngelakuin sholat tahajud gitu. Nah sekitar jam 2 malam papaku itu lagi sholat tahajud, tiba-tiba pintu kamarnya itu kayak buka dobrak kenceng banget. Itu tuh kayak sekitar sebulan berlalu dari awal kejanggalan inilah. Tiba-tiba papaku lagi sholat, pintu kamarnya itu dibuka kenceng banget. Itu tuh kakakku datang, dia udah pakai mukena tuh udah tutup sholat. Kakakku datang ngedobrak gitu, terus dia kayak teriak-teriak terus itu papaku lagi sholat tahajud. Akhirnya di situ juga semua lampu dinyalain, terus keluarga kita dikumpulin. Terus yaudah aku dibangunin waktu itu, di situ aku lagi ngantuk banget, jadi kayak masih setengah sadar gitu kan, kayak masih pusing juga karena bangun kaget. Akhirnya semua dikumpulin di ruang tengah situ. Terus waktu dikumpulin, kayak kakakku tuh matanya tuh udah bener-bener hitam banget di bagian bawahnya gitu, kayak kantung mata gitu. Terus sama papaku di ngajiin apa segala macem, terus kakakku cuman kayak ketawa-ketawa gitu. Terus yang bikin serem tuh waktu pas ini tuh pertama kali kayak hal yang nyangkut banget di otak aku sih. Jadi papaku tuh ngajiin dia, kayak baca-baca surat-surat pendek gitu, tapi diikutin sama si kakakku tuh diikutin, tapi diikutin dengan nada meledek gitu loh. Misalkan kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dan itu aku merinding banget, aku saking ketakutannya aku cuma bisa bengong terus kayak netesin air mata, aku nangis di situ kan kayak kakak gue kenapa gitu kan aku mikirnya. Dan aku di situ posisinya masih kelas 1 SMK. Udahlah singkat cerita, dia ngajiin, didoain itu tuh sampai jam 5 subuh. Dia baru berhenti, baru bisa diredain itu jam 5 subuh. Jadi selama jam 5, dari jam 2, dari jam 2an itu tuh yang kasus itu sampai jam 5 subuh tuh papaku nggak berhenti ngaji. Terus dia juga kan nggak bisa berhenti berontak karena ngeloncat-loncat. Akhirnya cuma kayak dipeluk aja di situ sampai badan dia udah merah semua. Situ dia udah pucat banget pokoknya gitu. Jadi selama digajiin dia cuma ngikutin, ketawa-tawa, kepalanya gitu sampai pakai mukena. Jadi sampai jam 5 subuh azan datang, baru dia langsung berhenti dia udah kecapean banget langsung berhenti. Kayak nggak sadar gitu lah, nggak sadarin diri, cuma kayak lemes gitu. Terus ya udah akhirnya di situ diistirahatin dalam keadaan dia masih pakai mukena gitu. Di situ dia baru bisa tidur kan. Terus pas besok paginya itu dia kan harusnya tuh kerja. Cuman papaku akhirnya izin ke bosnya dia buat dia nggak ikut kerja karena sakit. Terus yaudah dia selama itu di rumah, pas selama seharian itu dari situ tuh dia kerjaannya tuh cuman di kamar tiduran bengong, bener-bener lemes banget, badan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus papaku karena penasaran gitu, dia jarah kemana, ke siapa, terus kenapa bisa anakku sampai kayak gini gitu, dia nelpon lah pacarnya kan, terus pacarnya pun di situ kayak nggak kaget nggak gimana. Jadi papaku nelpon, kamu di mana, bisa ke rumah sekarang ya? Saya mau ngomong. Dia cuma kayak, oh iya om. Terus akhirnya pacarnya itu datang. Terus kakakku tuh yang tadinya kayak lemes nggak bisa apa-apa, pas pacarnya datang dia langsung kayak bisa lari jalan gitu. Kayak langsung bisa lari jalan terus langsung meluk pacarnya gitu. Kayak kamu kemana aja? Aku kangen. Dia bilang kayak serem banget. Di situ papaku langsung mikir, oh
pasti nih anak gue kayak di pelet gitu. Situ masih ke yang sesi pelet nih. Terus udahlah di situ papaku kan mikirnya oke lah sambil nunggu jalan keluarnya kayak kita kayak gimana, jadi biarin aja dulu dia ditemenin dulu sama pacarnya gitu kan. Akhirnya pacarnya kakakku tuh nginep selama beberapa hari di rumahku itu buat ngurusin kakakku kan. Nah selama pacarnya nginep itu di rumahku itu bener-bener aman, tenang, gak ada masalah apapun. Aman, tenang, dan gak ada masalah apapun. Ya papaku mikirnya yaudah sambil nungguin di situ kan papaku juga otomatis ngontak keluargaku kan. Jadi kan keluargaku itu emang asli dari Banten. Jadi papaku tuh sambil ngontak keluargaku yang lagi di Banten minta tolong gitu kan untuk dikirimin at least doa dari sana gitu kan buat ke Bogor. Yaudah selama nunggu itu pacarnya itu nginep di rumah kakakku. Jadi udah di situ suasana tenang, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya ya udah karena keluargaku yang dari Banten itu nggak bisa datang ke Bogor kan, karena kan nggak mungkin kakakku juga dibawa ke sana kan, lagi posisi kayak gitu. Ya udah akhirnya dia bilang dibantu doa aja jauh dari sini, insya Allah bisa sembuh gitu. Terus ya udah dikirimin doa pelan-pelan di situ. Terus si cowoknya ini nggak tahu kenapa, mungkin dia feeling atau kayak gimana, dia minta pulang kan. Dia minta pulang, Intan udah nggak apa-apa kok, dia bilang gitu. Nanti saya bantu doa dari jauh aja. Terus dia pulang, terus kayak kakakku di situ mulai lagi tuh kayak tiap jam 1 jam 2 malam tuh kebangun, tiba-tiba berdiri di pojokan sampai jam 2 malam gitu. Terus nanti jatuh lagi kayak gitu kan. Terus tiba itu waktu pas kakakku tuh diajakin sholat tahajud sama papaku kan. Jadi jam 1 jam 2 malam itu kakakku lagi nggak sleepwalking gitu, terus dibangun sama papaku, ayo sholat tahajud bareng yuk buat keluarga gitu. Akhirnya satu keluarga kita sholat tahajud bareng. Terus kakakku lagi ngambil wudhu, tiba-tiba pas lagi ngambil wudhu gitu, jadi kan kamar mandi di kamarku tuh ada kayak satu lorong gitu kan, kayak ada lorong gitu, jadi ini kamarku. Terus kita dulu kan waktu pas aku kelas 1 SMK tuh jadi belum dibikin kamar mandi di dalam kamar gitu, jadi kita kalau mau kamar mandi itu kita tidur di lantai 3 waktu itu. Jadi kalau mau kamar mandi harus lewatin lorong dulu, baru di ujung tuh ada kamar mandi di situ. Nah waktu lagi di kamar mandi, aku lagi ngambil wudhu, tiba-tiba dia tuh kayak diem pas lagi cuci muka gitu, dia diem, terus bener-bener kaku, diem nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu tuh lama banget, sekitar kayak 5 menit sampai 10 menit, itu dia cuman kayak gini aja. Terus aku kayak sadar kan, ini kok lama banget orang nggak datang-datang. Aku samperin lah ke kamar mandi kan, aku samperin, dia bener-bener lagi kaku kayak gitu. Terus aku bilang, teh kenapa, woi istighfar, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia langsung kayak berat, dia kayak ngeringis kayak gitu. Pokoknya dia bilang kayak berat deh, tolong berat, dia bilang kayak gitu. Terus aku kan kayak apa yang berat, kan gue nggak tahu, kasih tahu begitu. Aduh berat banget kaki gue berat, dia bilang kayak gitu. Terus udah gitu aku langsung teriak kan, manggil papaku di situ kan. Aku bilang kayak apa ini si Teteh kenapa, begitu kan. Terus papaku langsung lari naik ke atas. Terus pas dilihat, kayak aku di situ bener-bener gak bisa lihat apa-apa, anehnya kan. Kayak pada waktu kelas 1 SMK tuh aku bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu. Terus aku gak ngeliat apa-apa. Terus papa aku langsung kayak astagfirullahaladzim. Terus papa aku cerita, itu tuh papa aku katanya ngeliat kayak ada nenek-nenek itu ngegelandemin kakinya gitu, kayak meluk kakinya gitu kenceng banget. Terus di situ kakakku cuman kayak cuma nangis teriak-teriak kayak berat Pak, tolong berat gitu. Nggak bisa gerak, berat. Terus ya udah di situ akhirnya didoain. Kita kan nggak boleh yang namanya berdoa di kamar mandi ya. Berdoa di kamar mandi itu kan nggak boleh. Terus papa aku cuman ngegendong, terus depan pintu kamar mandi dia baru didoa-doain lagi. Terus udah tuh di situ kakakku udah diem kan, udah teh nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kakakku bilang nggak apa-apa, tapi pas dia jalan itu tuh benar-benar kita lihat pakai mata kepala sendiri, itu tuh dia jalan itu kakinya tuh diseret. Jadi kayak jalan dia tuh bener-bener nyeret gitu kan. Terus aku bilang kayak, situ aku cuma ngeliat, kayaknya gak usah dibahas. Karena mungkin aku takutnya kalau misalkan aku nanya, itu kaki lu kenapa, dia takutnya ke-trigger atau kayak gimana gitu kan. Dia aku di situ ngambil pusing, biarin aja. Dia bener-bener turun tangga pun kaki dia masih diseret gitu kan. Itu tuh kejadian yang sampai jam 3 sholat tahajud. Akhirnya kita sholat tahajud jam 3 gitu, kita baru sholat. Ya udah sholat seperti biasa, terus kakinya juga masih berat gitu. Terus udah selesai tuh, kata papaku jangan lu tidur ya, kita tungguin dulu aja sampai subuh gitu, sekalian sholat subuh. Terus kata kakakku, enggak Pak, katanya besok capek kerja gitu.
Teteh tidur duluan aja ya. Terus kata papaku, oh yaudah ya nggak apa-apa, tidur duluan sama si Ade sana. Terus kita tidurlah berdua di situ, tidur berdua. Terus kayak baru banget meremin mata nih, aku tuh ngerasa kayak ada angin yang seliung-seliung gitu, tapi di leher, di bagian leher. Itu tuh rasanya dingin banget. Rasanya tuh dingin banget. Itu kayak nyayat-nyayat leherku, tapi itu tuh angin gitu. Jadi kayak kayak gitu. Itu bener-bener cuma bolak-balik itu, tapi di leherku aja gitu. Kita memang nyalain AC, tapi kan mungkin kalau AC kan nggak mungkin cuma kayak satu arah gitu kan, dan itu bolak-balik di bagian leher gitu. Terus aku kayak nggak mikirin di situ kan. Terus aku kayak cuma lanjut tidur aja. Terus baru banget mau pules, aku tiba-tiba kayak ngedengar suara orang lari cepet banget. Itu tuh bolak-balik ke depan pintu. Aku pikir tuh itu kakak aku, karena kan aku nggak berani bangun kan, aku merem aja di situ. Aku pikir itu kakak aku. Itu tuh bener-bener kayak suara kaki lari-lari gitu, kayak cepet banget. Kayak gitu, terus depan pintu berhenti. Terus nanti dia lari lagi ke belakang gitu. Itu tuh terjadi sampai kayak ada kali kayaknya 5-6 kali dia bolak-balik ke depan pintu gitu. Terus aku dengerin, aku perhatiin, akhirnya suaranya ngilang setelah yang kelima atau keenam kalinya gitu. Terus aku tidur tuh sekitar, dapatlah jam 3:30, dapatlah aku tidur sekitar setengah jam gitu. Aku tidur jam 3:30. Aku kayak tiba-tiba kebangun lagi, tapi aku nggak berani buka mata aku kan, karena aku kayak hawanya tuh udah nggak enak banget di situ. Aku nggak berani buka mata aku. Terus tiba-tiba kayak di samping kuping kanan kiriku tuh kayak ada suara bunyi pernikahan orang Sunda gitu. Jadi kayak ada orang nyinden, ada orang yang pakai gamelan gitu. Itu tuh kayak pesta yang mewah banget. Terus di situ aku mikirnya, ini apa ya? Perasaan kayak nggak ada yang mau nikah gitu kan? Karena lingkungan tempat rumahku tuh bukan perumahan. Terus itu tuh masih kayak RT RW kayak gitulah. Jadi bukan perumahan, bukan komplek, bukan apa. Jadi kalau ada yang nikah tuh pasti kita undang satu sama lain gitu loh. Ini tuh nggak ada undangan, nggak ada apa. Terus dan itu logikanya 3:30 pagi gitu. Siapa yang mau ngadain resepsi jam segitu gitu kan? Itu tuh ya udah, akhirnya aku kayak nggak berani buka mata. Aku cuma merem aja. Aku berusaha buat tidur. Aku baca doa dalam hati gitu kan. Tapi anehnya setiap aku baca doa tuh kayak kebelibet gitu loh. Jadi aku bener-bener gak bisa baca doa sama sekali, gak bisa khusyuk baca doa sama sekali. Terus aku paksain buat meremin mata aku tutupin pakai selimut kan. Terus tiba-tiba aku ngerasa kayak, ini tiap ngedengerin, tiap ingetin aku begini sih. Tiba-tiba kayak ada yang garuk-garuk tanganku gitu. Itu bener-bener kerasa banget, digaruk-garuk, dicakar-cakar gitu kan. Terus pas aku tengok, ternyata itu kakakku. Jadi kakakku lagi tidur, dia ngeliatin aku gitu, lagi tidur gitu, terus dia ngeliatin aku, rambutnya bener-bener udah berantakan banget, terus sambil ngegaruk-garukin, melototin aku gitu. Di situ tuh aku bener-bener udah ngeliat dia itu udah bukan kayak dia gitu loh, udah kayak Hawa, nenek-nenek itu yang aku gitu. Jadi itu tangan aku bener-bener merah kan. Terus dia ngeliatin aku awalnya kayak garuk-garuk, matanya melotot-melotot gitu, tiba-tiba dia nyeringai senyum, terus kayak terus aku bilang kan kayak, aku udah mau nangis di situ kan, aku mau ngomong nggak bisa saking ketakutannya, aku mau teriak nggak bisa. Kayak pernah nggak sih ngerasain saking ketakutannya lu nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Itu dia cuma kayak begitu kan. Terus aku mau ngomong udah gemetaran, aku cuma kayak aku udah kayak gitu aja, tapi nggak keluar, suaraku tuh nggak keluar gitu. Terus kakakku tuh kayak cuman ketawa-ketawa gitu, terus dia bilang kayak Black gitu. Jadi aku tiap nginget aja aku mau nangis ya. Itu salah satu hal yang nempel banget di otakku. Dia bilang kayak gitu, kayak menangis. Tidur. Terus aku merinding banget. Terus aku kayak, duh ya Allah, aku dalam hati tuh aku berdoa kayak, ya Allah, tolong bangunin Anggi kalau ini mimpi, tolong bangunin Anggi aku tadi pengen bangun, pengen lari gitu kan. Terus entah kenapa kayak ada yang bisikin dari kuping kananku, ada yang bisikin kayak gini, bangun neng, istighfar, bangun, dia bilang kayak gitu. Terus itu aku langsung kayak melek gitu, aku langsung teriak, apa? Aku langsung teriak kayak gitu. Jadi kayak setelah ada yang bisikin, aku langsung bisa teriak. Terus papa aku langsung datang gitu kan, lari sama mamaku, kenapa gitu. Terus itu kakak aku langsung kayak ngeliat ke mereka gitu kayak, shh, gak apa-apa, si Ade mau tidur. Dia ngomong gitu, si Ade mau tidur.
Terus aku mau bangun dari kasur kan, aku bangun dari kasur, aku mau lari ke papa aku, tanganku ditarik gitu. Mau kemana Neng? Tidur sini Neng, dibilang gitu. Pokoknya logatnya tuh, itu tuh kakakku tapi logatnya tuh udah kayak logat nenek-nenek gitu loh, serem banget sih. Mau kemana Neng? Itu tangan aku dipegang kenceng banget di situ, sampai merah banget tanganku. Mau kemana Neng? Tidur Neng, sini tidur. Terus papa aku kayak baca-baca doa kayak gitu, udah baca ayat kursi, yasin, doa-doa panjang segala macem. Itu baru di situ tanganku bisa lepas. Terus dia kayak kepanasan gitu. Terus kakakku kayak ini percaya nggak percaya sih, ini percaya nggak percaya. Kakakku tuh loncat ke ujung tembok. Terus dia kayak Spiderman gitu, ngerti gak sih? Oh, nemplok di tembok. Nemplok di tembok. Terus dia kayak nemplok di tembok, terus kepalanya kayak ayun-ayun kayak gitu. Terus dia bilang, anak saya, pokoknya dia bisa bilang pakai bahasa Sunda, tapi aku translatein aja. Pokoknya dia bilang, ini anak saya, dia bilang kayak gitu kan. Ini cucu saya, anak saya gitu. Kenapa kalian ganggu cucu saya gitu. Dan akhirnya kan kita manggil guru ngaji di situ. Aku tuh punya guru ngaji kan, aku sama aku tuh punya guru ngaji. Akhirnya kita gedor-gedor pintu dia, minta tolong, terus minta semua yang kayak bisa berdoa atau apa kayak gitu, kita doa bareng. Itu tuh dalam satu rumah aku tuh ada kayak sekitar 13 sampai 15 orang gitu yang bantu doain kakakku di situ. Saking nggak ada yang mempan bantu doain dia, tuh nggak ada yang mempan gitu. Even keluarga aku sendiri yang udah turunan seperti itu nggak bisa lepas gitu. Damn. Sampai keluarga lu. Keluarga gue nggak bisa bantu. Kayak gitu. Gue nggak tahu sih ya kayak itu sekenceng apa gitu. Soalnya ini yang bikin gua aside from this podcast ya. Soalnya Anggi ini juga teman gua. Jadi gua tahu latar belakangnya dia, itu ngedenger ini semua itu jadi bener-bener berbeda banget dengan gimana anggapan gua. Misalkan gua nggak kenal sama Anggi, gua bakal denger ini sebagai suatu cerita yang seram. Cuman gara-gara gua temannya dia, gua tahu latar belakangnya, dan kalau sesuatu sampai seperti itu nggak mempan, gak bayangin juga gimana ya gue ngevisualisasiinnya kalau gue punya saudara kayak gitu. Wah, itu saudara gue juga. Capek sih. Kayak lu bayangin aja selama berbulan-bulan lu nggak bisa tidur dengan tenang gitu. Ya, itu sehari 2 hari 3 hari itu udah capek banget, atau udah cuma bulan. Iya. Ya nggak bisa bantu tuh dan keluarga inti sih, kayak bokap nyokap gue gitu, karena mungkin kan kita emang lahir dan besar nggak di Banten gitu juga. Terus ya udahlah, singkat cerita dibantu didoain, akhirnya kakakku mereda di situ, dia udah bisa ditenangin. Terus saking ketakutannya, ini nggak tahu salah apa enggak sih, tapi ya hanya itu yang bisa kita lakukan gitu. Kakakku tuh tidur dengan kondisi tangannya itu diikat. Diikat kan? Iya. Jadi dia tidur dengan kondisi tangannya itu diikat. Jujur aku di situ nggak tega banget ngeliat dia kan, udah kayak dia kurus banget, kecapean gitu kan, matanya udah bener hitam banget karena dia tiap malam nggak bisa tidur gitu kan. Tapi ya udah mau gimana lagi gitu, akhirnya dia tidur dengan posisi tangan diikat gitu. Terus udah tuh sampai pagi nggak ada kejadian apa-apa. Terus di situ papa aku udah memutuskan buat oke, kalau misalkan hari ini kita nggak dapat bantuan dari keluarga kita yang di Banten, malam ini juga kita pergi ke Banten. Apapun yang terjadi di jalan, pokoknya kita usahain dulu kita pergi ke sana. Terus akhirnya ya udah aku ngambil libur itu baru sekitar kayak beberapa bulan aku masuk kelas 1 SMK gitu kan. Aku ngambil libur, mamaku minta izin aku ke sekolah, terus kita pulang lah akhirnya bareng-bareng satu keluarga itu ke Banten. Kita ke Banten naik mobil, terus di situ kita mau hubungin keluarga kita dulu di sana kan, minta buat dijagain. Aku nggak tahu sih tradisi di orang kayak gimana, tapi biasanya kalau keluargaku tiap pulang gitu pasti kita minta jagain buat pulang ke kampung, karena keluarga kampungku tuh di Banten tuh masih kayak pedalaman banget gitu loh. Ya masih nggak ada listrik apa segala macam gitu. Terus yaudah kita minta doain. Ya syukur alhamdulillah sih di jalan, selama di jalan nggak ada kejadian apa-apa ya. Selama di jalan kita nggak ada kejadian apa-apa. Terus baru masuk kita singgah dulu ke keluarganya mamaku, itu kakaknya mamaku. Jadi kita nggak langsung pulang ke rumah nenekku, kita ke rumah kakaknya mamaku dulu. Sampai situ itu kakakku tuh udah kayak ngerasa ketakutan, dia sampai ngegaruk-garukin kukunya tuh udah sampai kayak mau berdarah. Jadi kayak selama di rumah sana tuh dia cuma kayak gini, dia benar-benar kayak mukanya tuh kelihatan kayak ketakutan banget gitu. Dia cuma kayak gini aja. Terus di situ mungkin keluargaku udah tahu gitu ya, keluargaku yang datang udah tahu kayak gini anak benar-benar nggak bisa diobatin kalau nggak di sini.
Terus dari situ cuman coba dideketin sama aku sama kakaknya mamaku tuh, coba dideketin, diajak ngobrol biasa tuh. Terus kakakku udah kayak mulai, aku nggak tahu sih aku tuh ngomong apa, tapi kakakku di situ udah mulai kayak tenang santai gitu. Terus di situ aku nggak tahu kalau ternyata kakakku tuh dia tuh nggak nyadar kalau kita tuh bawa ke Banten gitu loh. Jadi papaku tuh ternyata bilang ke kakakku tuh kita mau liburan aja, kita nggak ke Banten tapi kita mau liburan aja gitu. Oh ya, sebelum berangkat ini juga aku nggak tahu ya, ini pacarnya dia tuh di sini kan dia masih sama pacarnya kan, masih bilang pacarnya. Pacarnya ini nggak tahu punya feeling atau emang tahu kayak gimana, jadi kayak selama di perjalanan itu tuh dia diteleponin terus, ditelepon terus kakakku. Telepon sampai dia diancam mau diputusin apa segala macam. Dan bodohnya kakakku tuh ya mungkin ya namanya dipelet ya. Ya. Jadi kayak nggak bisa lepas gitu. Ya udah dia kayak jadi sepanjang jalan dia cuma nangis aja karena itu karena takut diputusin pacarnya. Papa aku kayak coba nenangin dia, udah nggak apa-apa, cuma beberapa hari doang, kita liburan doang, masa nggak boleh sih, posesif banget gitu, kayak bercanda-bercandain gitu sama papa. Terus ya udah tuh sampai sana kan nggak ada sinyal tuh, karena mungkin cowoknya juga tahu ya kalau di kampung kita nggak ada sinyal, jadi dia nggak bisa kontekan, nggak tahu kakak aku di sana diapain kali mikirnya kayak gitu. Terus ya udah akhirnya singkat cerita dia dibujuk sama aku buat diajak ke rumah nenek. Dia bilang kayak ke rumah ibu yuk, kan dipanggilnya kan nenekku tuh ibu. Ayo ke rumah ibu yuk, dia bilang gitu. Masa Intan udah jauh-jauh, namanya dia nama kakakku Intan. Masa Intan udah jauh-jauh ke sini nggak mau main ke rumah ibu? Terus kakakku di situ kayak sadar aja gitu, aku melihat kayak kakak gue kayak udah balik deh. Terus dia kayak oh iyalah, ayo. Di situ kakakku ceria banget di situ. Jadi kayak ceria banget gitu, nggak tahu kenapa. Terus pas udah sampai ke jalan lah kita ke rumah ibuku. Pas udah sampai rumah ibu, itu kakakku depan pintu tuh kayak ketakutan gitu, dia nggak mau keluar mobil, dia cuma megang pintu gitu. Pulang pak, pulang gitu. Kenapa, turun dulu lah, dia bilang gitu. Iya mampir sebentar nanti nginepnya di rumah Uwa, dia bilang gitu. Pulang aja, pulang dia bilang gitu. Pokoknya dia teriak-teriak minta pulang gitu. Terus dia itu benar-benar sampai megangin kursi mobil gitu. Nggak mau, teteh mau pulang aja. Dia sampai ngambek bilang kayak gini, kalau misalkan papa sama mama nggak mau pulang, terserah lah, kalian di sini aja, teteh bisa pulang sendiri. Terus kayak dibujuk lah sama aku, tapi di situ dia kayak nurutin tuh sama aku aja. Dia bilang kayak ya udah di sini sebentar aja, Intan mau tunggu di mobil, ya udah nggak apa-apa tunggu di mobil aja, dia bilang kayak gitu. Nanti ketemu ibu mah nanti nggak apa-apa, nanti disalamin aja sama ibu. Terus kakakku kayak dia mikir, terus dia kayak tiba-tiba gitu aja. Terus dia datang ke rumah ibu tuh, pas di situ awal biasa-biasa aja tuh, karena kan kita waktu itu sampai Banten tuh sekitar maghrib jam 6 gitu kan. Sampai ke Banten itu kita sekitar maghrib jam 6. Terus yaudah kita sholat maghrib berjamaah biasa, di situ juga nggak ada kejadian apa-apa. Terus kita ngobrol nih, lagi ngopi. Nah biasanya kan kalau pulang kampung tuh pasti selalu kayak kepisah kan, kayak rumah ibuku sama rumah ada lagi kayak sepupunya mamahku lah gitu. Jadi biasanya cewek-cewek tuh nginepnya di rumah sepupunya mamaku ini, yang cowok-cowok nginepnya di rumah ibu gitu. Terus yaudah kita lagi ngobrol-ngobrol gitu. Terus papaku lagi ngobrol di rumah ibuku, kita lagi kumpul-kumpul di rumah sepupuku. Pas lagi sampai di rumah sepupuku itu tuh sekitar jam 1 malam. Itu tuh kakakku tuh tiba-tiba ngelihat, jadi kan ada kita tuh rumahnya tuh kayak rumah panggung. Terus ada kayak di sekeliling tuh kayak pohon-pohon kelapa lah, pohon salak lah, apa segala macem kayak gitu. Terus kakakku tuh tiba-tiba ini kan depan pintu nih, ini terasnya tuh teras panggung gitu. Nah di belakang pintu ini tuh kita kumpulnya tuh di sini, ya bener-bener belakang pintu. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Terus kakakku nyeret kakinya gitu, dia sambil duduk loncat-loncat terus pegangan ke pintu, terus dia ngeliat pohon kelapa. Dia pokoknya ngeliatin pohon kelapa aja kan. Terus aku langsung notice kan, di situ nggak ada yang notice, aku doang yang notice. Mungkin kayak saking keasikannya ngobrol ya. Terus aku bilang kayak, mama itu sebenarnya kambuh lagi ya, aku bilang gitu. Terus mamaku kayak, astagfirullahaladzim, tata istighfar. Terus dia kayak ngeliatin aja ke pohon kelapa gitu kan. Terus aku ngeliat kayak ada apa sih ini di pohon kelapa yang gak ada apa-apa gitu. Terus mamaku lari lah, karena kan rumahnya sebelahan juga. Mamaku lari ke tempat papaku. Di situ dia jadi yang bisa ngobatin itu yang paling yang diturunkan lah ya ilmunya dari keluarga aku tuh ada namanya tuh Waika. Waika tuh yang paling tua di keluarga mamaku. Yang paling tua. Ada Waika di situ. Dipanggil akhirnya papaku sama si Waika ini datang. Terus pas datang
dia ngomong kayak pakai bahasa Sunda gitu, kayak ngeliatin apa kamu. Terus kakakku langsung kayak ngeliatin si Uwa gitu, langsung kayak panas ma, panas, dia kayak teriak-teriak kayak gitu, panas ma, panas, dia bilang kayak gitu, jangan sholat terus ma, panas, gitu. Jadi kayak nggak boleh sholat, nggak boleh berdoa gitu, kayak jangan sholat terus ma, jangan sholat terus, panas. Itu tuh sambil ngeliatin pohon kelapa, terus ngeliatin Uwa aku, ngeliatin pohon kelapa, ngeliatin Uwa aku gitu. Kayak diteriak-teriak kayak gitu kan. Terus Uwa aku bilang kayak gini, punya apa kamu berani gangguin cucu saya. Terus di situ kata yang masukin kakakku tuh, yang nenek-nenek itu, dia bilang kayak gini, ya, cucu siapa? Ini cucu saya, dia bilang gitu. Dia yang datangin saya setiap hari Rabu. Di situ tuh baru ketahuan ternyata selama pacaran sama pacarnya itu, setiap hari Rabu tuh dia kayak ziarah ke makam gitu. Itu kayak buat minta ilmu. Dia ini tuh cucu saya, setiap hari Rabu dia ziarah ke makam saya, dia doain saya, dia bilang gitu. Nggak ada cucu kamu, ini cucu saya, gitu. Terus wah aku cuman kayak ketawa gitu. Pokoknya di situ kayak mereka kayak berdebat gitu lah. Mereka bilang kayak kamu siapa, berani apa kamu macam-macam sama keluarga saya gitu, mau mati kamu, mau mati abadi kamu gitu sama aku. Pokoknya mereka berbincang pakai bahasa Sunda lah ini, mau mati abadi kamu, berani ganggu keluarga saya gitu. Itu tuh udah kakak aku yang ngomong gitu kan, Wah aku yang ngomong gitu, tapi dia berbicaranya sama kakakku. Mau mati abadi kamu, berani ganggu keluarga saya. Terus udah gitu kata kakakku, dibilang kayak gini, punya apa kamu gitu, coba tunjukin apa yang kamu punya buat ngelawan saya, nggak ada yang bisa ngelawan saya. Terus wah aku kayak setelah ini katanya, kalau kamu kalah, katanya kamu berani lagi datang ke keluarga saya, katanya satu kaum kamu saya musnahin sama uangku gitu. Terus dia gitu, dia kayak coba kalau kamu bisa, silakan coba kalau kamu bisa, ditantangin dia gitu kan. Akhirnya dibawa, kakakku digotong, itu digendong, itu tuh kakakku badannya tuh bener-bener kaku, jadi kayak mayat gimana sih, itu kaku, tangannya bener-bener keras gitu. Akhirnya digotong pun udah kayak gotong mayat gitu, jadi kayak digotong gini kakakku tuh, digotong gitu. Terus dibawa ke rumah ibu aku. Di situ ngerti sih kayak jalanin ritual gitu. Jadi emang keluarganya aku tuh pas kakakku datang udah nyiapin kayak saji-sajian gitu lah, terus kayak bunga-bunga, terus ada ya kayak gitu lah, kopi-kopi segala macem. Di situ kakak aku ditidurin, terus dibuka semua bajunya, terus dikait kafanin. Itu aku merinding sih ngeliatnya, dia dikait kafanin. Terus pas dikait kafanin gitu kayak matanya itu bener-bener kayak berubah jadi hitam semua, bener-bener hitam semua. Aku gak ngerti sih kenapa bisa kayak gitu. Kalau dipikir secara logika sih itu harusnya nggak bisa ya kayak gitu ya. Tapi ini tuh bener-bener matanya dia hitam semua, terus dikain kafanin, dipocongin sama uaku. Terus di situ dia kayak disiramin bunga gitu kan, ditaliin gitu. Nah terus pas ditaliin gitu dibaca doa-doa semua segala macam sama uaku. Itu tuh dia bener-bener ngebeku, nggak bisa apa-apa. Dan di situ katanya setelah selesai kayak gitu kan, aku bilang ini Intan biarin di sini dulu selama seminggu, kalau kalian mau pulang nanti mau sekolah nggak apa-apa, Intan titipin aja dulu di sini. Terus selama seminggu itu jadi dia di kain kafanin, dan itu tuh nggak boleh ada satu orang pun yang copot tali kafanin. Terus aku kan nanya kan ke pokoknya waktu malam itu tuh hectic banget, tapi aku nggak begitu ingat apa yang terjadi karena mereka ngobrol pakai bahasa Sunda, terus penuh dengan cuma kayak ngaji saut-sautan kayak gitulah, diselawatin segala macam. Terus aku nanya ke papaku, emang kenapa pak nggak boleh dicopotin tali kafannya? Kan kasihan. Itu tuh karena selama seminggu tuh kakakku tuh cuma kayak dikasih makan nasi putih, itu pun disuapin, terus sama diminum air putih. Kayak dia kayak nggak boleh makan makanan yang atau minum minuman yang berwarna gitu. Jadi selama seminggu dia cuma makan nasi putih sama minum air putih. Terus papaku tuh bilang kayak, iya kakak kamu tuh arwahnya udah nggak di situ lagi. Dia kakak kamu arwahnya udah diambil sama orang gitu, dia udah nggak di situ lagi. Dia bilang gitu. So bilang, terus gimana dong, masa nggak bisa balik lagi? Terus kata papaku, lagi diusahain ya. Salah papa sih, papa telat bawa kakak kamu pulang kampung, harusnya dari kemarin. Jadi selama dari perjalanan itu tuh makanya kenapa kakak aku bisa kayak happy kayak gitu. Itu tuh ternyata emang arwah dia udah nggak di situ lagi. Jadi itu cuman kayak si neneknya itu yang bersandiwara biar kita sadar kalau kakak gue udah balik nih gitu. Terus akhirnya kita yaudahlah nggak usah diobatin, kita bawa aja dia pulang. Tipu muslihat.
Terus ya udah selama seminggu kakakku ditinggal di sana, aku nggak ngeliat apa yang terjadi di sana sih. Cuman ada papaku aja di sana yang nemenin kakakku, mamaku sama aku di rumah. Terus selama seminggu itu, aku sih bilang kayak gini, gue udah coba yang sebisa yang gue bisa, dibilang gitu. Maaf kalau misalkan Intan gak bisa diselamatin atau kayak gimana gitu kan. Dia bilang kayak ikhlasin aja ya, ikhlas berdoa aja, ikhlas pokoknya tawakal gitu. Jangan terlalu berharap banyak gitu. Soalnya ini anak udah nyawanya udah gak di sini lagi gitu. Jadi kayak ibarat orang mati tapi yang di situ bukan dia. Kayak gitu. Di situ ya udahlah, keluarga mamaku cuma bisa nangis di kamar, mojok gitu kan, mikirin kakakku, sedangkan dia nggak tahu kan keadaan kakakku di mana, di sana nggak ada sinyal juga kan, nggak bisa teleponan segala macam. Terus ya udah akhirnya papaku pulang ke Bogor, tapi itu tanpa kakakku, jadi cuma papaku aja. Terus dia ngabarin, ngajak, ayo pulang ke Banten jemput Intan. Emang udah sembuh, aku bilang, udah ikut aja. Pas udah sampai sana, itu kakakku kain kafannya alhamdulillah udah mulai kelepas. Terus dia bilang ke mama aku, kata papaku, alhamdulillah si teteh bisa balik lagi. Terus ya udah akhirnya disembuhkan kembali oleh keluarga. Ngerti banget sih. Terus itu nasib pacarnya gimana? Pacarnya sih pas semenjak itu sih dia langsung sadar ya. Pas semenjak itu dia langsung sadar, terus dia mutusin pacarnya. Terus pas mutusin pacarnya itu, ya udah pacarnya cuman kayak, pokoknya lu putus sama gua, lu nggak bakalan bisa nikah, nggak bakalan bisa dapet rezeki, kayak gitu. Dia nyumpahin kayak gitu. Dan benar sih emang setelah putus sama pacarnya kakakku tuh selama kayak setahun atau 2 tahun dia tuh tiap pacaran tuh ada aja halangannya. Entar dia pacaran sama cowoknya matre lah, terus entah pacaran sama cowoknya udah punya pacar. Terus yang paling parah nih, dia pernah yang terakhir nih sebelum dia nikah, dia pacaran sama cowok, ternyata cowoknya tuh gay. Wow, plot twist ya. Iya, ternyata cowoknya gay. Terus udah gitu di kerjaan juga dia nggak pernah bisa dapet kerjaan. Jadi yang padahal karir dia tuh kan lagi di atas banget kan, waktu itu tuh dia posisinya tuh udah dapet jabatan sebagai supervisor, tapi akhirnya kayak dipecat karena dia jarang masuk kerja. Terus ya udah dia nggak bisa dapet kerjaan di situ. Terus mamaku cuman bilang, udah teh berdoa aja, percaya kalau misalkan Allah tuh adil, dia bilang kayak gitu, percaya sama Allah, jangan percaya sama hal-hal seperti itu lagi. Terus ya udah kakakku cuman kayak berusaha berdoa, terus dibantu doa juga dari keluarga yang di Banten, ya akhirnya alhamdulillah masih di sini. Sekarang kakakku udah nikah dan semua. Oh, yang bikin gila itu denger ini, gue pernah punya satu cerita yang bener-bener gue takutin banget. Itu kalau cerita horor itu Exorcism of Emily Rose. Dan gimana ya, yang bikin gue bukannya ngerasa baru cerita lu itu mirip dengan Exorcism of Emily Rose, bukan artinya gue takutnya cuma sama itu. Yang bikin gue takut itu rentetan hari per hari itu yang lu alami, lu bakal banyak banget. Dan gue ngerasain kalau gue di posisi lu bakal gimana ya. Itu mana gue tidur sekamar, dan itu saudara gue sendiri. Wah, itu gila banget sih. Dan kalau jujur aja sih bagi gue, soalnya kalau di Bali sendiri itu mirip banget, karena gue orang Bali kan, jadi gue mirip banget kepercayaannya sama hal seperti itu. Gimana juga ngobatin hal yang terjadi seperti itu. Jadi gue benar-benar relate banget. Wah, cerita lu benar-benar frustasi banget sih buat gue kalau gue mikirin itu. Frustasi itu gila banget sih. Mana lagi dulu teman gue, jadi impact cerita lu tuh lebih nyakitin timbang yang gak kenal gitu. Ya. Capek sih jabat itu. Sampai karena kan bokap gue juga nggak bisa fokus kerja, ya juga sampai kakak gue sendiri sampai kehilangan pekerjaannya. Gue juga baru banget masuk SMK udah bolos-bolosan kan gitu. Kayak mana tiap malam selalu diganggu. Tapi syukurnya ya karena kita percaya adanya Tuhan. Syukur bisa balik lagi ya. Dan itu kalau yang aku dengar sih ya dari orang-orang yang udah pernah kena kayak gini, 1000 banding 1 sih orang yang bisa selamat. Mujizat sih. Oke ya, jadi ceritanya tuh wah udah bukan cukup lagi, itu udah luar biasa banget sih ya. Itu dibayangin aja pun kayak udah bikin wah gimana gitu caranya dan bisa dan rasanya itu gak pengen terjadi banget. Gue ngerasain gimana di posisi itu kan. Iya.
ya di satu sisi tuh udah banyak banget pelajaran yang bisa diambil sih ya. Di satu sisi di situ diceritain tadi kita dengar ya, dari tadi kita dengar tuh gimana yang namanya hubungan darah ya, namanya hubungan darah itu kayak keluarga gitu ya. Mau setakut-takutnya apa kita, pasti kita ada di posisi paling depan buat yang namanya bertahan, dan bahkan kalau bisa yang ngelindungin juga. Itu udah jadi kayak kewajiban kita sebagai orang yang berhubungan darah atau yang punya ikatan keluarga ya. Lalu mungkin apalagi ya kalau buat dari cerita yang ini ya, harus lebih selektif juga sih. Selektif dalam artian kita harus jangan ngeliat orang tuh dari kayak baik atau rupanya doang lah ya, karena kita nggak tahu kan maksud orang itu tujuannya tertentunya untuk apa, ngedeketin kita, baik sama kita kah, ada tujuan apa. Bukan berarti suzon, tapi lebih selektif lah. Jadi jangan langsung kayak terbawa perasaan kayak oh dia baik sama gue berarti dia baik nih, belum tentu ya. Jadi yang bisa kita ambil tuh ya itulah, kita lebih selektif. Dan juga tetap selalu ingat lah, kita dimanapun berada, kita tuh nggak selalu sendirian. Sesendirian-sendiriannya kita di suatu tempat, di tempat itu kita memang sendirian kitanya, tapi untuk yang lainnya yang kita nggak lihat, kita nggak tahu. Dan bahkan mungkin juga sekarang kalian lagi nonton posisi sendirian, kalian nggak tahu di sebelah kalian ada apa, di belakang kalian ada apa. So always remember, That you're not Yeah. alone. yes.